Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di sini bersama aku Talia Aryani. Terima kasih buat kalian semua yang selalu setia nonton video aku, yang sudah like, subscribe, and komennya. Terima kasih banyak. Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, di video aku kali ini aku mau membahas tentang 10 poin ketenangan untuk mencapai ketenangan hati. Jadi ada 10 kunci ketenangan hati ya teman-teman, 10 kunci ketenangan hati. Nah, yang pertama adalah tidak membenci. Tidak membenci diri sendiri, tidak membenci orang lain, tidak membenci teman, tidak membenci orang sekitar, tidak membenci barang-barang, tidak membenci makanan, tidak membenci apapun. Tidak membenci hal-hal yang kita lihat, tidak membenci hal-hal yang kita dengar, tidak membenci hal-hal yang kita lalui. Ya teman-teman, pokoknya tidak membenci apapun itu. Jadi apapun yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita makan, yang kita miliki, pokoknya jangan pernah kita benci ya teman-teman. Itu satu kunci ketenangan hati. Yang kedua adalah tidak mengeluh. Tidak mengeluh. Kita saat ini kamu pengangguran, saat ini banyak masalah, saat ini banyak ketidaksenangan, jangan pernah mengeluh. Mengeluhlah, boleh mengeluh sama Allah Subhanahu wa taala, sama Tuhan kita. Boleh kita mengeluh, tapi jangan pernah mengeluh kepada diri sendiri dan mengeluh kepada orang lain ya teman-teman. Terus yang ketiga adalah hidup sederhana. Hidup sederhana itu hidup sesuai dengan kemampuan kita. Jangan pernah kita memaksakan sesuatu yang belum kita mampu. Jangan pernah mengejar yang orang lain punya yang kita belum mampu untuk memilikinya. Ya teman-teman, hiduplah sesederhana mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita memaksakan keinginan kita, ya, tetapi sebenarnya kita belum mampu, itu nanti akhirnya akan menjadi kerisauan dan kegelisahan yang terus menerus. Jadi intinya hiduplah sesederhana mungkin. Jangan memaksakan keinginan kita kalau kita belum mampu ya teman-teman. Kemudian yang keempat adalah berbaik sangka. Berbaik sangka yang pertama adalah berbaik sangka sama Allah ya teman-teman. Karena Allah itu maha baik sekali. Kita sudah diberi banyak sekali kenikmatan, tapi terkadang kita lupa untuk mensyukurinya ya teman-teman. Ya, banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang luar biasa, sangat-sangat luar biasa, yang tak terhingga, yang tak terhitung. Tapi terkadang manusia, aku sendiri, terkadang lupa untuk menikmati dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbaik sangkalah pada orang lain, orang sekitar kita, siapapun itu, walaupun mereka punya niat buruk, niat jahat, niat apapun, yang penting kita berbaik sangka sama siapapun ya teman-teman. Karena kalau kita berbaik sangka sama mereka, insya Allah akan kembali baik pula kepada diri kita ya. Kemudian yang selanjutnya adalah murah senyum. Tersenyumlah kepada semua orang, kepada siapapun, karena senyum itu adalah ibadah dan akan membawa kebaikan-kebaikan yang tak pernah kita sangka. Kalau kita selalu cemberut, selalu merengut kepada setiap orang, kepada orang lain, niscaya itu akan membawa hal-hal yang kurang baik. Tapi kalau kita murah senyum, tersenyum, ya apapun yang ada dalam hati kita, orang lain pasti akan melihat bahwa senyuman kalian itu adalah senyuman membawa kebaikan. Nah, selanjutnya adalah suka memberi. Suka memberi ya teman-teman. Memberi di sini bukan hanya semata-mata soal materi, tapi memberi di sini adalah segala hal yang dibutuhkan sama orang lain yang kita bisa kasih, itu artinya akan membawa kebaikan untuk orang lain. Jadi memberi itu kan bisa macam-macam ya teman-teman. Hal-hal yang mungkin memberi perhatian pada keluarga, memberikan bantuan-bantuan kecil yang nggak harus, mungkin kayak gini ya teman-teman, mungkin kasih barang-barang yang nggak terpakai lagi tapi masih layak untuk orang lain. Itu kan nggak harus mahal, nggak harus uang ya teman-teman. Misalnya ada baju-baju yang udah nggak muat, ada tas-tas yang udah nggak kepakai, ya sepatu anak-anak yang masih bagus tapi masih layak untuk
dipakai tapi udah nggak muat, bisa dikasih ke orang lain yang masih membutuhkan ya, yang mau menerima dengan senang hati gitu. Jadi kalau di kampung seperti ini ya teman-teman, banyak sekali loh orang-orang yang anak-anak yang mungkin usianya lebih kecil dari anak kita, kemudian, "Mbak, sepatunya masih bagus, aku mau ya ini buat anakku," gitu. Dikasih, itu kan namanya memberi ya teman-teman, walaupun itu nggak seberapa, tapi kan dia membutuhkan, jadi ya okelah kasih untuk mereka. Baju-baju anak-anak kita yang udah nggak muat, dikasih ke anak-anak yang badannya lebih kecil, kemudian baju-baju kita yang udah nggak muat dikasih ke orang lain, walaupun itu memang udah nggak, barang-barang itu sudah pernah kita pakai tapi masih bagus, masih layak, dan mereka bisa menerima, itu kan namanya memberi juga. Dan alhamdulillah kalau orang-orang kampung seperti ini tuh seneng ya teman-teman kalau dapat barang-barang yang udah nggak kepake terus dikasih dikasih dengan cuma-cuma kayak gitu, seneng banget. Kalau kalau barangnya itu masih layak dan masih bagus, kenapa enggak? Kenapa harus dibuang ya kan? Kan eman-eman ya kan, sayang banget gitu kan kalau harinya dibuang saja. Kalau masih bisa diperlukan, masih bisa dipergunakan gitu loh teman-teman. Nah, kemudian memberikan ilmu misalnya kita menasehati seseorang, ya menasehati anak-anak, menasehati teman kita, walaupun terkadang tapi nggak semua orang bisa menerima nasihat tersebut. Curhatan mereka mungkin bisa kita dengar, kemudian kita kasih solusi, itu kan namanya memberi ya teman-teman, membantu gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah berdoa dengan tulus. Berdoa sama Allah, memohon gitu kan. Itu nanti akan membuat hati kita tuh tenang. Karena sesuatu yang kita harapkan kepada orang lain itu terkadang hasilnya mengecewakan. Tapi kalau kita berharap sama Allah, kita memohon, kita berharap, kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hasilnya itu akan luar biasa karena cinta kasih Allah, cinta kasih Tuhan kita itu tanpa batas. Benar-benar tanpa batas dan luar biasa banget ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya tidak dengki dengan keberhasilan orang lain, tidak dengki dengan kesuksesan orang lain, tidak dengki dengan kebahagiaan orang lain. Ya, seharusnya kita ambil hikmah, kita ambil sisi positifnya. Kalau mereka bisa sukses, mereka bisa kaya, mereka bisa bahagia ya, mereka bisa mencapai keberhasilan. Kenapa kita tidak bisa? Ya, karena mereka jangan pernah bilang kalau mereka mencapai kesuksesan, keberhasilan mereka tidak dengan kerja keras, ya. Tapi mereka melalui semua proses-prosesnya. Mereka juga bekerja keras melalui proses-proses yang kita nggak pernah tahu. Kalau kita ingin seperti mereka, ya kita bekerja keras seperti mereka dengan cara kita sendiri, dengan cara misalnya setiap manusia, setiap orang kan punya profesi yang berbeda-beda, punya pekerjaan yang tidak sama. Jadi kalau mereka sukses dengan cara mereka, kita bisa sukses dengan cara kita sendiri. Tapi kita senantiasa harus selalu berusaha ya teman-teman, berusaha dan berdoa. Jangan hanya melihat kesuksesan orang lain dengan kedengkian kita, dengan irinya hati kita, nanti akan membuat hati kita itu seperti menyimpan sampah-sampah di dalam hati. Tapi kita berpikir positif bahwa kalau mereka bisa sukses, mereka bisa berhasil, berarti aku pun sama gitu ya teman-teman. Aku pun bisa punya kesempatan yang sama. Insya Allah jika Allah sudah menghendaki semua itu terjadi, pasti terjadilah. Amin ya robbal alamin. Kemudian yang selanjutnya adalah mudah memaafkan. Setiap manusia di dunia ini ya, kita semua itu kan namanya manusia sosial ya, sosial. Manusia itu berkesinambungan dengan orang lain. Jadi ketika ada kata-kata yang menyakiti kita, ada hal-hal orang lain yang membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati, membuat kita tersinggung, sudahlah maafkan saja semuanya itu. Dan urusan mereka yang membuat sakit hati kita, membuat kecewa kita itu urusan sama Allah. Itu urusan dia sama Allah. Dan intinya kita maafkan saja. Semua akan kembali kepada diri kita. Kalau kita selalu dendam, selalu sakit hati, selalu menyimpan kekecewaan karena sifat-sifat orang tersebut,
yang ada akan menyimpan sampah pula di dalam hati kita, dan kita nggak akan pernah bisa tenang. Dan kita nggak akan pernah bisa mendapatkan ketenangan hati, karena kita akan selalu ingat, dan di dalam hati kita kan selalu menyimpan itu tadi, nggak bisa memaafkan. Kalau kita bisa memaafkan, hatinya rasanya plong dan bersih. Jadi hati kita plong, rileks, bersih, dan semuanya yang orang tersebut lakukan ke kita membuat kita kecewa, membuat kita sakit hati, membuat kita disakiti, itu urusan dia sama Allah, gitu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah hindari permusuhan. Kalau kita tidak mudah tersinggung, kalau kita mudah memaafkan, kalau kita mudah tersenyum, kalau kita tidak iri dan dengki dengan orang lain, kalau kita tidak membenci, niscaya kita tidak akan punya musuh, teman-teman. Kita nggak akan pernah bermusuhan, ya kan? Jadi jangan pernah bermusuhan. Jadi kalau memang ada orang yang ingin menyakiti kita, yang ingin melakukan hal-hal yang tidak baik untuk kita, kepada kita lawan dengan kepala dingin. Kita lawan dia dengan hati yang sabar. Karena ada pepatah mengatakan, jika kita melawan api dengan api, nanti akan membara semakin besar. Tapi kalau kita melawan api dengan air, niscaya api tersebut akan padam. Nah, ya sudah, memang kodratnya manusia hidup di dunia ini, amarah itu ada ya teman-teman. Sejenak ketika kita dikata-katain orang, mungkin dijahatin sama orang, marah dalam hati kita itu ada, emosi itu ada. Nah, tapi ketika kita sadar bahwa untuk apa aku melawan orang seperti ini? Untuk apa aku meladeni orang yang kayak gini? Lebih baik sudahlah, itu urusannya sama Allah. Ya teman-teman, itu urusan dia sama Allah. Apa yang dia tabur akan dia tuai gitu. Jadi ya sudah, kita kembalikan aja sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mencari musuh ya teman-teman. Jadi hindari permusuhan. Kalau orang tersebut ingin bermusuhan sama kita, kita menghindar dengan cara yang halus, ya, dengan cara yang baik. Ya, saya semua akan baik-baik saja, dan orang tersebut akan malu dengan sendirinya ya teman-teman, akan menyadari. Semoga kalau bisa kita berdoa, semoga ya Allah, semoga orang tersebut diberi kesadaran. Semoga Engkau memberikan kesadaran kepada orang ini ya, supaya tidak melakukan hal yang tidak baik sama aku, kayak gitu ya teman-teman. Nah, 10 kunci ketenangan hati ini, insya Allah ini sangat bermanfaat sekali ya teman-teman, dan semoga video aku kali ini tuh benar-benar bisa masuk ke dalam hati kalian. Dan sebenarnya ini tuh sederhana ya, tapi jarang sekali orang bisa menerapkan dan bisa menjalankan ini ya teman-teman. Tapi insya Allah semua itu bisa, dan kita yakin bahwa kita kalau kita selalu belajar, kita pasti akan semakin pandai gitu ya teman-teman. Kalau kita dari ke 10 poin tadi nggak bisa sekali kita amalkan atau kita jalankan, kita bisa belajar satu persatu ya teman-teman, sedikit demi sedikit, insya Allah nanti lama-lama kita akan terbiasa dan menjadi kebiasaan untuk kita gitu ya teman-teman. Dan semoga video aku kali ini bermanfaat. Terima kasih buat kalian semua yang sudah selalu setia nonton video aku, yang sudah like, subscribe, and komennya. Jangan lupa ya teman-teman, kalian bisa tulis pengalaman pribadi kalian di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.